Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dale Carnegie dengan nomor induk mahasiswa 102042400110. Di sini saya izin menjelaskan terkait tugas pendahuluan modul 2 mata kuliah data mining atau penambangan data. Pada nomor 2 yaitu jelaskan perbedaan mendasar antara model linear regression dan K-means, clustering berdasarkan pendekatan machine learning, supervised learning, unsupervised learning. Oke, baik. Di perbedaan linear regression versus K-means, yaitu di bagian linear regression ini menggunakan label atau target Y, eh, tujuannya untuk mencari hubungan antara variabel input dan output. Lalu untuk di bagian K-means lebih identik karena tidak mempunyai label, karena bertujuan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan seperti itu. Lalu untuk nomor 3, tuliskan sintaks untuk membagi dataset menjadi data latih training dan data uji testing dengan proporsi 80/20 menggunakan train test split, lalu jelaskan fungsi parameter dari random step. Pada Google Colab di sini ya tentunya kita harus membuat connect untuk ke Google Drive terlebih dahulu. Dan juga sebelumnya saya sudah mencoba untuk connect ke Google Drive. Lalu di bagian sini kita bisa taruh dfpd.read underscore csv, lalu kita taruh oke pd.read sini import pandas pd. Nah, di situ untuk membuktikannya kita bisa memakai df.hits 10 atau 5 aja, 5 aja. Nah, lalu kita run. Nah, jika data sudah terdisplay, maka tandanya sudah berhasil untuk connect ke dataset. Lalu, selanjutnya kita akan membuat sintaks dari trend test split tersebut. Pertama kita buat from scalar scalar model underscore selection model selection import as import trend test split. Oke, scalar model underscore selection. Lalu selanjutnya di bagian sini x underscore ya xdf. Ini kita bikin dua. Di sini ada sales, lalu ada quantity selanjutnya ada diskon. Nah, di bagian Y kita buat df profit. Lalu di sini ada x underscore trend x. Nah, y test trend test split sini x y nya oke. Sini kita tinggal tambahin random state sama dengan 42 cukup. Sih. Oke, kita coba run ydf profit ydf profit
Y, test size-nya. Oh iya, data profit. Y, DF. Kalau nggak sih? Nah, oke, jadi, untuk penjelasan random state itu, yang pertama, tentunya untuk memastikan hasil pembagian data itu selalu sama, lalu yang kedua itu berguna supaya eksperimen itu bisa direproduksi, seperti itu. Karena kita membagi data training dan, data testing dengan skala 80/20. Lalu untuk soal nomor 2, dalam linear regression tuliskan sintaks untuk melatih model menggunakan data latih fit dan sintaks untuk melakukan prediksi data uji. Prediksi data uji. Oke, di bagian sini ada bisa kita pakai namanya from sekarang sekarang dot linear score model lah. hmm, ya, import linear regression. Oke, sudah. Di situ kita bikin model linear, linear. Aduh, eh, udah. Situ karena yang bagian sini adalah training, kita akan membuat namanya untuk model dot y underscore pre. Nah, oke, sudah. Lalu untuk nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan koefisien dan intercept dalam model linear regression dan tuliskan sintaks untuk menampilkan kedua nilai tersebut setelah model terlatih lalu analisis hasilnya. Oke, kita bisa print, eh kok printnya gitu sih? Print koefisien, koefisien sini model dot koef koef underscore. Nah, apa ya? Kenapa salah ya? Salah. Print. Udah deh. Print sini print intercept intercept model dot intercept. Oke, baik. Di bagian sini kita tambahkan tanda kurung kurawal seperti itu. Nah, lalu di bagian nomor 6 yaitu jelaskan apa itu mean squared error dan R squared error dalam evaluasi model regresi serta tuliskan sintak dari pustaka Scalar dot matrix untuk menghitung kedua metrik tersebut. Oke. MSE dan R square itu, MSE itu untuk menghitung rata-rata error kuadrat, yaitu semakin kecil, maka bisa kita artikan semakin berkualitas data tersebut. Lalu R kuadrat atau R square, yaitu seberapa baik model menjelaskan data dari 0 sampai 1 yang dimana makin dekat 1 berarti artinya makin bagus. Oke. Di sini kita masuk ke Google Colab lagi, kita tuliskan sintaksnya dari from sekarang matrix import matrix MSE YPred dah itu R2 nya sama dengan R2 score. Nah, R2 score
Habis itu kita bisa printnya udah tinggal tutup kurung. Di sini kita coba print. Oke, maka akan keluar hasil dari MSE dan juga R2-nya atau R square. Lalu, jelaskan apa yang dimaksud dengan elbow method dalam algoritma K-means clustering dan bagaimana cara menentukan jumlah cluster yang optimal dari grafik elbow method tersebut. Eee Di yang pertama, untuk menghitung elbow method atau K-means itu digunakan untuk menentukan jumlah cluster. Lalu yang kedua itu menggunakan WCSS atau within cluster sum of square dengan cara yaitu hitung WCSS untuk berbagai K, lalu plot grafik dan juga cari titik siku yaitu atau yang bisa disebut dengan elbow. Titik elbow yaitu jumlah cluster optimal yaitu di mana penurunan mulai melambat. Lalu, tuliskan sintaks untuk menginisiasi model K-means dengan menentukan jumlah klaster yang diinginkan. Lalu, tuliskan sintaks untuk melatih model tersebut. Di sini kita tambahkan, oke, kita tuliskan lagi from skalen dot cluster import K-means oke, K-means uh, means n alah n n underscore cluster. Di sini Kak means fit yang ekstranya aja. Kenapa nih error? Nah, oke. Maka akan keluar jumlah dari K-means-nya itu eh, K-means n underscore cluster 3 random state 2 seperti itu. Eh, Selanjutnya pada nomor 9 yaitu tuliskan sintaks untuk menghitung silhouette score pada K-means clustering dan jelaskan apa interpretasi dari skor yang mendekati nilai plus 1, 0, serta yang bernilai negatif. Oke, di sini kita tuliskan sintaksnya terlebih dahulu. From scalar matrix silhouette score, lalu skornya sil sil silhouette Silhouette dua Silhouette 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 underscore underscore score. Oke, di sini maka akan mengeluarkan output 0,874469961961206655 yang dimana dengan interpretasi itu jika mendekati plus satu maka klasternya itu sangat bagus lalu sekitar 0 maka artinya klaster itu tumpang tindih kalau misalkan negatif itu data salah klaster. Oke, di nomor lanjut ke bagian nomor 10, dalam melakukan validasi hasil clustering terdapat salah satu teknik evaluasi yaitu Adjust Run Index atau yang disebut ARI. Apakah yang dimaksud dengan ARI dan berikan contoh dalam kondisi seperti apa teknik ARI dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil clustering. Yang dimana ARI ini digunakan untuk membandingkan hasil clustering dengan label asli. Misal nilainya itu satu maka artinya sempurna, kalau misalkan 0 itu artinya acak. Jika dipraktekkan di Google Colab, maka bisa kita import terlebih dulu from skalen.matrix matrix import
Adjusted adjusted mutual info score. Adjusted bukan mutual. Apa namanya? Run, run score. Nah, di situ kita bisa input lagi adjusted di sini aja. Adjusted run score. Kalau misalkan eh, true labels, hmm, lalu di sini bikin k comments comments dot label underscore. Lalu di sini kita print 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 hari ini kita di sini. Nah, hari Purawal hari. Nah, lalu kita run. Duh, hmm, oke. Nah, maka akan keluar dari output ARI tersebut. Lalu, untuk nomor terakhir yaitu jika sebuah model machine learning mengalami overfitting dan underfitting, jelaskan apa yang dimaksud dengan kondisi tersebut, beserta perbedaannya dalam hal performa model pada data training dan testing. Nah, yang dimana overfitting sama underfitting. Underfitting, kalau misalkan overfitting itu model tuh terlalu hafal data training, yaitu trainingnya bagus, testingnya jelek. Kalau misalkan underfitting, modelnya itu terlalu sederhana, di mana trainingnya nanti jelek, testingnya juga jelek. Lalu untuk perbandingannya, misalkan kondisi dari overfitting itu trainingnya tinggi, maka testingnya itu hasilnya bakal rendah. Kalau misalkan underfitting, ketika trainingnya rendah, testingnya juga rendah. Seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.